Bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Dr. Nada Jamilah, Guru Bahasa Arab SMA Negeri 1, Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini kita akan membahas tentang aksi nyata topik 3 tentang perencanaan pembelajaran SMA paket C dengan judul merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan TP atau tujuan pembelajaran. Marilah, apakah itu CP atau capaian pembelajaran, TP atau tujuan pembelajaran, ATP atau alur tujuan pembelajaran? Baiklah, yang pertama, capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase. Kedua, tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bagaimana cara menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Ada 7 langkah-langkah yang menjadi prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Antara lain, 1. Melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. 3. Melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase. Rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran, atau setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. 7. Berdasarkan perumusan TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh, TP untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480, dan sikap 120 menit. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. 1. Sederhana dan informatif. Perumusan ATP dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna dan pembaca. 2. Esensial dan kontekstual. 3. Berkesinambungan. 4. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi. 5. Merdeka belajar. 6. Operasional dan aplikatif. 7. Adaptif dan fleksibel. Baiklah, kita akan membahas tentang bagaimana tentang konsep alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ini merupakan gambaran dari skemanya, yaitu yang perlu kita perhatikan. Jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase, maka alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di
dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk kepada langkah-langkah dalam perencanaan asesmen. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa tenaga pendidik dapat menyusun rencana asesmen yang baik dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Menentukan tujuan asesmen. 2. Menentukan instrumen asesmen. 3. Menetapkan kriteria penilaian. 4. Menentukan waktu dan jadwal asesmen. 5. Menyediakan sumber daya yang diperlukan. 6. Memberikan informasi kepada siswa. Baiklah, kita lanjut. Ada tentang masalah pembahasan 4 macam instrumen asesmen yang dapat dipakai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dari mulai rubrik, kemudian checklist, catatan anekdot, dan kemudian adalah grafik perkembangan, di mana yang nomor 1, rubrik adalah merupakan pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Capaian kinerja dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai untuk dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Kedua, checklist. Instrumen asesmen jenis ini berupa daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen yang ditujukan. Ini merupakan jenis instrumen asesmen yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh pendidik di satuan pendidikan. 4. Grafik perkembangan. Instrumen asesmen ini berupa grafik atau infografik yang bisa menggambarkan tahap perkembangan belajar peserta didik. Baiklah, ini merupakan gambaran dari ATP dan TP Bahasa Arab SMA atau disebut juga sering dengan revisi alur tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Arab SMA fase R. Ini merupakan gambaran dari foto kegiatan pembelajaran. Adapun umpan balik di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ATP dan TP sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Jelaskan alasannya. Kedua, apakah strategi bisa diterapkan dan jelaskan alasannya. Selanjutnya, ini merupakan respon jawaban umpan balik topik 3 aksi nyata, yaitu tentang perencanaan pembelajaran SMA paket C, yakni dengan judul merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Syukran jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.